Anda kembali di iNews Jabar pemirsa, masih bersama kedua orang narasumber, ada Bu Nina dan Dr. Dendi. Kita masih membahas mengenai kawasan tanpa rokok dan hari tanpa tembakau dunia. Tapi sebelumnya, kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0222004774. Saya ke Dr. Dendi. Dr. Dendi, sebetulnya dari tadi Bu Nina kan sudah menjelaskan mengenai KTR ini. Tapi sebetulnya intinya adalah rokoknya ini ya Bu Nina ya. Nah, Pak Dendi, apa sih sebetulnya yang terjadi pada tubuh saat perokok aktif atau perokok pasif menghirup asap rokok itu? Iya Mbak Niar, jadi pentingnya dampak dari kesehatan ya terhadap asap rokok ini oleh WHO. Memang ini pencanangan tentang hari tanpa tembakau ini kan memang dari WHO ya. Tahun ini, khusus tahun ini mengambil tema Tobacco Breaks Heart. Jadi sangat ditekankan kepada masalah jantung. Bahwa selama ini diketahui masalah rokok itu selalu dihubungkan dengan masalah pernafasan, ya, masalah cancer gitu ya. Perlu diketahui kematian akibat rokok ini di dunia mencapai 7 juta per tahun. 7 juta per tahun di dunia. Dan 3 jutanya itu disebabkan oleh penyakit jantung dan stroke. Jadi begitu besar ya dampak kesehatan. Jadi itu bahaya-bahaya yang memang bukan hanya oleh perokok aktif tapi perokok pasif juga. Tapi kalau dibandingkan dokter, dibandingkan dengan tadi jumlah yang dokter sampaikan 7 juta di dunia, di Jawa Barat sendiri sejauh ini sudah berapa? Ya kalau prevalensi dari kematian masih menduduki nomor 1, penyakit kardiovaskuler. Terlihat juga dari beban BPJS ya, pembiayaan itu juga katastropik, penyakit katastropik itu pada penyakit jantung dan stroke. Jadi lebih banyaknya stroke dan jantung. Selain itu juga sebetulnya rokok juga bisa untuk penyakit-penyakit yang menular ataupun tidak menular. Dibandingkan dengan penyakit yang tidak menular, jantung kan tidak menular ya Bu Nina ya. Apakah ada penyebab yang disebabkan oleh rokok untuk penyakit-penyakit yang menular? Jadi begini Mbak Niar, rokok ini mengandung kalau dari sekian banyak zat. Katanya satu batang rokok itu ada 4.000 zat kimia di dalamnya. Yang paling berbahaya itu gas CO. Jadi Mbak Niar, kalau kita ada mesin ukuran sedang, mesin pabrik atau apa gitu, menghasilkan 20-60% gas CO. Satu batang rokok itu menghasilkan 3-8%. Jadi hanya butuh 5 batang rokok saja untuk setara dengan katakanlah knalpot mobil gitu ya dok. Jadi gas CO ini kalau masuk ke dalam pembuluh darah kita ini akan berikatan dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini yang mengikat oksigen. Jadi berkompetisi sehingga tubuh kita akan kekurangan oksigen. Sel darahnya mengental, kemudian pembuluh darahnya menciut segala macam. Jadi kalau dibandingkan dengan CO2 ini, itu hanya sepertiga ternyata yang terhirup oleh perokok. Sisanya akan keluar. Makanya pentingnya regulasi itu tadi ya. Dan sosialisasi juga harus digencarkan ya Bu Nina. Bu Nina, kalau kita melihat dari hari tanpa tembakau dunia 2018 ini, kita masih lihat ini harus betul-betul digagaskan, ini harus betul-betul ditekankan. Tapi kalau melihat faktanya, ternyata jumlah perokok, khususnya di Jawa Barat, di Kota Bandung ini semakin meningkat, walaupun kita tidak bisa mengatakan presentasenya. Nah, ini apa sebetulnya penyebabnya? Kalau dari pandangan Bu Nina sendiri? Kalau yang kami lihat itu mungkin kita masih kalah bersaing promosinya ya dengan perusahaan-perusahaan rokok. Nah ini ya itu gini, kalau kita kan mengingat promosi dengan bantuan media bahwa sekali 2 kali kita mengingatkan ini loh bahaya rokok, acara-acara. Tapi bayangkan dengan iklan-iklan rokok yang di semua televisi, wah terus gencar gitu. Itu memang kita jujur kita kalah dengan strategi iklannya ya dengan perusahaan rokok, dan masyarakat tidak nyadar kalau dia memang sedikit demi sedikit ditanamkan pengertian yang kurang yang tidak sesuai. Jadi ini bisa dikatakan PR besar untuk pemerintah, yaitu mengendalikan promosi dari iklan rokok. Jadi kemarin waktu di Kota Bandung
salah satu yang kita angkat adalah 7 kebohongan publik yang berusaha diangkat oleh perusahaan-perusahaan rokok. Ini emang, mohon maaf nih, perusahaan-perusahaan rokok ya. Tapi itu emang real kenyataan yang ada ya, bahwa itu yang menyebabkan akhirnya kenapa perokok itu menjadi terus bertambah. Contohnya adalah, mana ada iklan rokok yang menjelekkan rokok? Tidak ada kan? Dia selalu bahwa seolah perokok itu adalah orang yang keren, orang yang selalu bersama-sama, orang yang persahabatan, selalu dibentuk seperti itu. Sehingga kalau ada anak muda yang tidak mau merokok, seolah-olah dia tidak mau bersahabat dengan lain. Itu dibuat sedemikian rupa sehingga buat anak-anak muda tuh rokok adalah salah satu cara identitas dia, itu yang kita harus. Mungkin anak muda yang merokok menyangka bahwa dirinya kalau merokok itu keren ya. Nah, itu. Tapi sedangkan ada tagline di 2018 ini. Jadi sekarang yang kita tagline di kejaran kesehatan adalah bahwa keren tanpa asap rokok. Oke, keren tanpa asap rokok. Nanti kita akan membahas mengenai tema peringatan di tahun ini seperti apa untuk Hari Tanpa Tembakau. Kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah di Indus Jabar.